Shalom, selamat hari Minggu. Kita kembali bersama-sama beribadah pada hari ini, walaupun kita di rumah saja. Kali ini, Tante Nike ditemani Tasya. Shalom, apa kabar teman-teman? Tetap sehat, semangat, dan ceria ya. Pada hari Minggu ini, kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai di dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama ingin beribadah, kami ingin memuji nama Tuhan, dan kami juga ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita mohon menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu Segala puji syukur. Hallelujah.
Sudah memberikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Buah Roh. Saat ini kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar.
Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat duduk dengan tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita merayakan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita manusia supaya kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan memimpin hidup kita supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita dapat hidup sebagai saudara dengan teman-teman yang lain dan saling mengasihi. Pagi ini anak-anak, kita akan melihat teman-teman kita yang sedang bergembira. Nah, ini teman-teman kita yang sedang bergembira. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Bahkan mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Tetapi mereka saling mengasihi sebagai saudara. Anak-anak, kita juga akan melihat ada sebuah desa kecil di mana orang-orang juga hidup saling mengasihi sebagai saudara. Desa itu ada di negara Perancis yang letaknya jauh sekali dari Indonesia. Nah, di negara Perancis itu ada sebuah desa kecil yang bernama TC. Desa ini bernama TC. Nah, di desa ini ada sebuah biara. Biara adalah tempat di mana para ahli-ahli agama, para orang-orang yang mau membaktikan hidupnya sepenuhnya hanya untuk Tuhan saja. Mereka tidak menikah. Mereka hidup bersama-sama, bergotong royong, bekerja, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Mereka hidup sebagai saudara yang saling mengasihi. Mereka datang dari berbagai negara dan mereka saling mengasihi. Nah, anak-anak, biara itu didirikan 80 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Dan ini adalah gereja yang pertama. Gerejanya kecil, masih dari tanah. Dan ini adalah gereja yang pertama. Nah, anak-anak, komunitas biara TC ini didirikan oleh seorang bapak, seorang bruder, panggilan untuk orang yang tidak menikah, yang bernama Roger. Kalau di sini tertulisnya Roger, ya. Di dalam bahasa Perancis disebutnya Roger. Nah, Bruder Roger ini 80 tahun yang lalu mendirikan biara di TC itu. Pada saat itu menjelang perang dunia, banyak pengungsi, banyak orang yang menderita. Sehingga Bruder Roger ini menolong mereka, membantu mereka, melindungi mereka, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biara itu berkembang pesat sekali. Sekarang biara itu sudah menjadi biara yang sangat luas. Ini adalah gerbangnya dengan 5 lonceng di atasnya yang dibunyikan sebagai penanda waktu beribadah. Nah, tempatnya luas sekali karena banyak orang dari seluruh dunia datang untuk retret di sana. Ada yang beberapa hari, bahkan ada yang beberapa bulan. Mereka merasakan sebagai satu komunitas yang saling mengasihi sebagai saudara. Anak-anak, mereka beribadah bersama-sama. Ibadah di sana diadakan dengan hening, dengan lilin-lilin yang dinyalakan, dengan lagu yang singkat yang diulang-ulang.
mereka juga mendengarkan firman Tuhan, mereka juga bersama-sama berdoa. Nah, mereka itu saling mengasihi sebagai saudara, beribadah bersama-sama sebagai satu saudara. Selain itu anak-anak, di sana juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak di seluruh dunia yang kurang beruntung ditolong, diberikan biaya, diberikan makanan, vitamin, susu yang bergizi. Juga bagi negara-negara yang membutuhkan bahan makanan, yang kelaparan, mereka mengirimkan bahan makanan. Nah, anak-anak, mereka para bruder komunitas itu juga bekerja setiap hari menghasilkan barang-barang untuk dijual sehingga mereka mendapatkan uang untuk membiayai kegiatan pelayanan mereka. Mari kita lihat barang-barang apa yang mereka buat. Nah, ini sebagian kecil dari barang-barang yang mereka buat. Mereka menerbitkan buku nyanyian, dan yang paling banyak mereka membuat keramik. Keramik ini mereka buat sendiri. Ini adalah lilin, ini tempat lilin. Keramik ini mereka buat dari tanah liat sampai jadi. Kemudian ada juga aksesoris. Ini adalah lambang komunitas TC. Mereka membuat semuanya itu untuk dijual dan mendapatkan hasil untuk membiayai pelayanan mereka. Di musim panas, anak-anak muda dari seluruh dunia datang ke TC. Beribu-ribu anak muda datang ke TC untuk mengikuti summer camp. Nah, karena itu musim panas, mereka bisa tidur di tenda-tenda yang disediakan. Mereka juga beribadah dalam jumlah ribuan di alam terbuka. Nah, selain itu mereka juga mengerjakan pekerjaan sehari-hari, membersihkan tempat, mereka memasak, mereka mencuci peralatan makan. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok dan mereka melakukan itu semua dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan sebagai satu saudara yang saling mengasihi. Dan ketika mereka harus berpisah, mereka berpisah sebagai satu saudara yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita juga, untuk hidup saling mengasihi sebagai saudara. Seperti ayat yang akan kita hafalkan bersama-sama. Yuk kita hafalkan. Anak-anak, ayat itu diambil dari Roma 12 ayat yang ke-10. Yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk saling mengasihi sebagai saudara. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 10. Kita diminta untuk apa? Untuk saling mengasihi. Yuk kita hafalkan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 10. Sebagai apa anak-anak? Sebagai saudara. Kita hafalkan bersama-sama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 10. Sudah hafal semua anak-anak? Ya, Roma 12 ayat yang ke-10 yang menjadi pedoman bagi kita untuk saling mengasihi sebagai saudara. Nah, anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah kita, sekolah minggu kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami untuk memimpin hidup kami, supaya kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kami boleh hidup saling mengasihi sebagai saudara.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai beribadah. Sampai ketemu lagi hari Minggu yang akan datang. Dadah.